Pintu terlarang di loteng. Di sebuah desa terpencil, ada rumah tua yang sudah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Rumah itu dimiliki oleh keluarga Arman, yang baru saja pindah dari kota untuk mencari ketenangan. Namun, sejak hari pertama mereka menempati rumah itu, putri mereka, Naya, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal semua orang sedang tidur. Suatu malam, Naya terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di atas kamarnya. Dengan ragu, dia menyalakan senter dan memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Langkahnya membawanya ke sebuah pintu kecil di loteng yang tertutup rapat dengan gembok berkarat. "Ayah, kenapa ada pintu terkunci di loteng?" Tanya Naya keesokan harinya. Ayahnya terlihat gugup sebelum akhirnya menjawab, "Tidak usah dipikirkan, Nak. Itu hanya ruangan kosong yang sudah lama tidak dipakai." Rasa penasaran Naya semakin besar. Malam berikutnya, suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini disertai suara samar seperti seseorang berbisik. Naya memutuskan untuk mencari kunci pintu itu. Setelah beberapa jam mencari, dia menemukannya di laci meja kerja ayahnya. Dengan tangan gemetar, Naya membuka gembok dan mendorong pintu itu perlahan. Bau anyir langsung menyambutnya. Di dalam ruangan gelap itu, dia melihat boneka tua yang duduk di pojokan. Boneka itu rusak dan penuh noda merah yang menyerupai darah. Sebelum sempat bereaksi, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Naya berteriak, tapi suaranya terasa tenggelam. Tiba-tiba, boneka itu bergerak dan menatapnya dengan mata kosong. Naya berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa. Suara bisikan semakin jelas, dan dia merasa ada yang mendekatinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Ayahnya membuka pintu dan menariknya keluar. Dengan wajah pucat, ayahnya menutup pintu itu kembali dan memasang gembok. "Kita tidak boleh membuka pintu ini lagi," katanya tegas. Namun, malam itu, Naya melihat ayahnya berbicara sendiri di depan pintu loteng, seolah sedang meminta maaf kepada sesuatu yang ada di dalamnya. Sejak saat itu, suara ketukan dan bisikan di malam hari tidak pernah berhenti. Dan Naya mulai menyadari bahwa keluarganya mungkin menyembunyikan rahasia kelam yang tidak boleh terungkap. Malam itu, Naya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan boneka tua yang bergerak di ruangan gelap itu. Ketika suara ketukan kembali terdengar, kali ini disertai suara tangisan lirih, Naya memberanikan diri menguping percakapan ayahnya di ruang tamu. "Aku sudah menutupnya. Aku sudah mengurungnya kembali," suara ayahnya terdengar gemetar. "Tapi kau tahu ini belum berakhir," suara ibunya membalas pelan. "Dia akan terus memanggil, seperti dulu." Jantung Naya berdebar kencang. Apa maksud mereka? Siapa yang mereka maksud dengan dia? Keesokan harinya, Naya menggali lebih dalam. Di sudut lemari tua di ruang penyimpanan, dia menemukan kotak kayu berdebu yang dipenuhi surat-surat lama dan foto usang. Salah satu foto menunjukkan seorang gadis kecil dengan gaun putih yang memegang boneka yang sama seperti yang dilihat Naya di loteng. Di balik foto itu, tertulis nama, Laras. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Dia pernah mendengar nama itu dari tetangga, anak perempuan yang dulu tinggal di rumah ini sebelum menghilang secara misterius. Malamnya, Naya mendatangi ayahnya dengan foto tersebut. "Siapa Laras?" tanyanya. Wajah ayahnya memucat. "Aku tidak ingin kau terlibat, Naya," katanya tegas. "Laras adalah adik bungsuku. Dia..." Suaranya terputus. "Dia meninggal di rumah ini. Tapi sesuatu tetap tinggal di sini." Air mata mulai mengalir di pipi ayahnya. Laras tidak pernah pergi dengan tenang. Dia selalu merasa diabaikan, dan malam itu, ayahnya menghela napas berat. Dia terkunci di loteng dan tidak pernah keluar lagi. Seketika, suara ketukan terdengar dari loteng. Kali ini, lebih keras. Dan kemudian terdengar teriakan melengking yang membekukan darah. Ayahnya berdiri gemetar. Dia marah. Naya berlari ke loteng, mengabaikan teriakan ayahnya. Saat dia membuka pintu, dia melihat boneka itu berdiri di tengah ruangan, dikelilingi bercak darah yang membentuk lingkaran. Dan di sudut ruangan, samar-samar terlihat sosok gadis kecil dengan mata hitam pekat. "Laras," panggil Naya pelan. Sosok itu menoleh, wajahnya penuh luka dan kesedihan. "Aku tidak ingin sendirian lagi," bisiknya sambil melangkah maju. Saat itu, Naya merasa tangannya ditarik kuat dari belakang.
Ayahnya muncul dan menutup pintu itu dengan paksa. Aku tidak akan membiarkannya mengambilmu juga, teriaknya. Namun, suara tangisan Laras terus terdengar. Dan malam itu, Naya tahu bahwa sosok di balik pintu loteng tidak akan pernah membiarkan mereka hidup dengan tenang.